Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahla Setri Zafira dengan NIM 11076240013. Saya di sini merupakan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral yang diampu oleh Bapak Prof. Dr. Ratib Satibi MPD dan Ibu Vena Puspitasari SPD MA. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari selama mengikuti perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan Moral. Nah, mengapa pentingnya Kapita Selekta Pendidikan Moral bagi calon guru sekolah dasar? Mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral ini sangat penting bagi calon guru sekolah dasar karena tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi kita juga harus bisa membentuk karakter dan kepribadian peserta didik pada usia sekolah dasar. Anak pada usia ini, terutama tahap perkembangan moralnya, sangat menentukan perilakunya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, guru sekolah dasar perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai pendidikan moral agar mampu menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Nah, apa saja sih konsep dasar dari pendidikan moral? Jadi, dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral, saya telah mempelajari beberapa konsep dasar yang saling berkaitan, yaitu kaitan antara nilai, kaitan antara etika, kaitan antara moral, serta kaitan antara norma. Sementara nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap baik, dianggap penting, serta dianggap berharga, sehingga nilai akan menjadi pedoman seseorang dalam bersikap dan bertindak. Nilai menjadi landasan dalam menentukan pilihan, serta perilaku yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara etika merupakan sifat dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi acuan seseorang dalam menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Etika akan membantu manusia berpikir secara kritis mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan moral. Sementara, moral ini merupakan praktik atau penerapan nilai dan etika dalam kehidupan yang nyata. Moral akan terlihat dari perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, bersikap bertanggung jawab, serta mampu menghormati orang lain dan menaati peraturan yang berlaku. Sementara, norma ini merupakan aturan atau pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Norma ini berfungsi sebagai batasan agar kehidupan sosial berjalan tertib dan berjalan harmonis. Norma sendiri ini terdiri atas yang pertama norma agama, yaitu aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan, norma kesusilaan, yaitu aturan yang berasal dari hati nurani manusia, norma kesopanan, yaitu aturan yang tumbuh dari kebiasaan dan berbudaya masyarakat, dan norma hukum, yaitu aturan resmi yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Jadi, melalui pemahaman terhadap nilai, etika, moral, dan norma, calon guru sekolah dasar diharapkan mampu menjadi teladan yang baik serta menanamkan karakter positif kepada peserta didik sejak usia dini. Setelah kita mengetahui apa itu konsep pendidikan moral secara dasar, kita juga memiliki peran guru dalam pendidikan moral. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya memahami bahwa guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama sebagai teladan atau role model bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai pembimbing moral yang membantu siswa mampu membedakan perilaku baik dan buruk. Yang ketiga, sebagai fasilitator pembelajaran karakter melalui kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, sebagai pembentuk lingkungan sekolah yang positif dan aman bagi perkembangan karakter siswa. Yang kelima, sebagai penghubung. Sebagai penghubung antara sekolah, antara keluarga, serta masyarakat umum dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar.
Dengan demikian, guru sekolah dasar tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter generasi yang akan datang. Dalam mata kuliah ini, kami juga mempelajari teori-teori pendidikan moral. Jadi, dalam perkuliahan ini saya mempelajari berbagai teori penting. Yang pertama, teori Thomas Likona yang telah menjelaskan bahwa pendidikan karakter terdiri dari tiga komponen utama, yaitu moral knowing, pengetahuan tentang nilai dan moral feeling, yaitu pengetahuan perasaan atau kesadaran untuk mencintai kebaikan, moral action, yaitu tindakan nyata yang mencerminkan nilai moral. Ketiga aspek tadi harus berkembang secara seimbang agar peserta didik memiliki karakter yang baik dan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang baik. Yang kedua, teori utilitarisme, yaitu menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat atau akibat yang dihasilkan bagi banyak orang. Tindakan dianggap baik jika memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, teori deontologi, yaitu menekankan bahwa suatu tindakan dinilai benar karena sesuai dengan kewajiban dan aturan moral, bukan karena hasil yang diperoleh. Yang keempat, teori etika kebajikan, yaitu berfokus pada pembentukan karakter baik seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan kepedulian. Yang kelima, teori pendidikan karakter yang menekankan proses pembiasaan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Yang keenam, teori normatif, yaitu teori yang membahas bagaimana seseorang seharusnya bertindak berdasarkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, metode pendidikan moral di sekolah dasar. Salah satu materi yang menarik adalah metode penyampaian pendidikan moral, termasuk sex education atau pendidikan seks yang sesuai dengan usia anak sekolah dasar. Pendidikan seks ini tidak hanya membahas aspek biologis, tetapi juga mengajarkan anak tentang menjaga diri, memahami batasan tubuh, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta mengenali tindakan yang termasuk kekerasan atau pelecehan seksual. Materi ini sangat penting karena dapat membantu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang semakin sering terjadi. Di dalam mata kuliah ini, kami juga telah menganalisis kritis kasus pendidikan moral. Kami pernah menganalisis kasus pertama yang berasal di Indonesia, yaitu tragedi seorang anak sekolah dasar di NTT yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk sekolah. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan moral tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial, empati, dan keadilan. Peristiwa tersebut menjadi refleksi bahwa semua pihak, baik keluarga, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak pendidikan anak terpenuhi. Dari kasus tersebut, saya telah memahami bahwa pendidikan moral harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sekolah, agar peserta didik mampu menghargai diri sendiri dan mampu menghargai orang lain. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya menyadari bahwa pendidikan moral merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui mata kuliah Kapitas Selekta Pendidikan Moral. Saya berharap ilmu yang telah saya pelajari dapat menjadi bekal dalam mendidik peserta didik agar tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik, berempati, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.